selamat datang di videonya Indi bersama saya Indira Elvira. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga single parent dengan satu orang putra yang saat ini menjalankan bisnis online social sharing Oriflame. Ngajakin mama nonton. Kali ini aku mau bahas tentang bagaimana menghasilkan uang di Oriflame. Nggak cuma satu, tapi ada dua cara berpenghasilan di Oriflame. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bergabung di Oriflame, teman-teman nggak harus menjadi penjual loh. Jika teman-teman memilih untuk menjadi seorang user, teman-teman bisa pakai produk Oriflame yang banyak banget pilihannya dengan harga member. Ya, jadi lebih hemat daripada teman-teman nggak member. Nah, untuk teman-teman yang memilih untuk menjadi seorang penjual atau disebut dengan seller, teman-teman akan memiliki keuntungan 2 kali lipat. Yaitu jika dipakai sendiri, teman-teman bisa pakai dengan produk yang harga yang lebih murah, dan jika dijual kembali, teman-teman akan mendapatkan untung selisih jualan antara harga katalog dan harga member. Tapi seorang penjual juga bisa punya keuntungan lebih jika teman-teman bisa mengumpulkan sesuai dengan jumlah penjualan tertentu yang setiap produk ada poinnya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah-hadiah tambahan setiap bulannya karena Oriflame banyak sekali promonya. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman, jika teman-teman memilih untuk menjadi pebisnis, maka teman-teman akan mendapatkan semua keuntungan yang tadi disebutkan, yaitu bisa pakai produknya dengan harga yang lebih murah. Teman-teman juga bisa menjual dan mendapatkan keuntungan langsung. Dan teman-teman, jika teman-teman mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman juga akan mendapatkan bonus bulanan yang akan ditransfer ke rekening teman-teman. Nggak nyampe di situ aja ya. Jika poinnya sampai ke kualifikasi tertentu, teman-teman juga bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri, bisa juga dapat program kepemilikan rumah dan mobil hanya dengan mengumpulkan poin-poin itu. Dan mengumpulkannya nggak sendirian, teman-teman juga bisa nanti merekomendasikan bisnisnya ke teman-teman lainnya untuk sama-sama menjadi penjual Oriflame, untuk sama-sama menjadi pebisnis di Oriflame dan sukses bersama-sama di Oriflame. Nah, kali ini Nya Indi mau kasih tahu bagaimana sih cara berjualan Oriflame, bagaimana sih cara supaya produk-produk kita laku dijual. Nah, jangan sampai nggak mengikuti video ini sampai akhir, karena nanti habis selesai nonton video ini, insya Allah teman-teman setiap bulan 200 poin mudah. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di share, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan video ini. Nah, sebelum kita lanjut, metode apa yang harus kita praktekkan untuk berjualan di Oriflame, teman-teman harus kenalan dulu sama produknya. Mungkin sebagian dari kita mengenal Oriflame hanya sebatas jualan produk makeup. Padahal di Oriflame bukan cuma punya makeup aja ya teman-teman ya. Oriflame itu produknya banyak sekali. Di Oriflame kita juga ada fragrance, yaitu parfum atau wewangian. Dari parfum sampai body mist semua lengkap. Dari wewangian untuk wanita sampai wewangian untuk pria semua ada. Kita juga ada produk yang namanya body care. Body care itu seperti body cream, seperti shower gel, ada juga pasta giginya teman-teman. Dan juga kita punya men's product, yaitu produk-produk untuk pria. Ada juga well-being, produk kesehatan, minuman kesehatan yang disebut dengan Nutrishake. Juga ada aksesoris teman-teman seperti tas, jam tangan, kacamata, dan lain sebagainya. Jadi produk Oriflame itu ada ratusan, bahkan setiap bulannya kita berganti katalog teman-teman. Yang artinya promonya berganti-ganti, dan juga di setiap katalog setiap bulannya kita ada produk baru. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau memulai berjualan Oriflame, memulai mendapatkan uang dari Oriflame, jangan khawatir, jangan pusing sama sebegitu banyaknya produk yang ada di katalog. Jadi teman-teman, sarannya Indi, teman-teman fokus saja sama 5 produk unggulan yang teman-teman pakai sehari-hari. Atau untuk sebagai pemula, teman-teman baca katalog dan teman-teman pilih
5 produk yang kira-kira teman-teman bisa menjualnya, menguasai ketika konsumen bertanya. Jadi misalnya teman-teman nggak paham tentang make up, misalnya teman-teman nggak paham tentang dunia perlipstikan, ya udah pahamnya tentang sabun. Misalnya bedanya apa sih shower cream dan shower gel, bedanya apa? Nah, itulah produk yang akan teman-teman jual ke calon konsumen. Pastikan teman-teman minimal punya 5 produk yang kemudian nanti teman-teman gunakan metode-metode penjualan berikut ini. Jadinya ini punya 4 metode penjualan. Yang pertama metode warm, yang kedua metode doku, yang ketiga metode cross selling, yang keempat metode upselling. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Metode yang pertama disebut dengan warm. Warm adalah singkatan dari W, A, R, dan M. W-nya singkatan dari welcome, itu adalah menyapa calon customer teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Pernah nggak ketika kita lagi diam di rumah, istirahat siang atau sedang nonton TV, tiba-tiba ada orang yang ngetok di depan pintu rumah dan orang tersebut nawarin panci atau nawarin alat pel gitu ya. Pengalaman pribadinya ini seperti itu. Itu akan sangat mengganggu sekali aktivitas kita sehari-hari. Kita lagi istirahat atau lagi nonton TV atau lagi berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba ini sales datang nawarin. Nah, sama halnya ketika kita mau nawarin Oriflame teman-teman. Jadi jangan pernah bikin yang namanya blast message atau pesan yang dikirim bersamaan ke orang-orang banyak, atau misalnya kita bikin status di sosial media terus kita tandai teman-teman kita, itu sangat amat dilarang ya teman-teman ya. Karena apa? Karena walaupun kita ada di dunia maya, ada di dunia online, tetap ada sopan santunnya. Jadi tetap kita melakukan yang namanya W pertama, yaitu welcome. Welcome artinya teman-teman tetap memberi salam. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Lo, kalau misalnya teman akrab, lo Sinta, udah lama gak ketemu, kemana aja? Rani, lagi apa kegiatannya sekarang? Gitu. Jadi teman-teman menyapa dahulu teman-teman calon konsumennya supaya untuk mencairkan suasana. Nah, yang A adalah singkatan dari ask question. Misalnya pertanyaan, dulu lu suka banget ya sama sabun madu gitu. Atau misalnya pertanyaan lainnya, misalnya tentang kegiatan sehari-hari gitu ya. Semenjak pandemi olahraganya gimana? Kan lu gak pernah gerak-gerak nih di rumah terus, suka olahraga nggak gitu. Yang kemudian nantinya kita akan menawarkan produk-produk Oriflame kepada si calon konsumen ini. Tapi intinya adalah kita bertanya terlebih dahulu apa kebutuhan dia, cari tahu terlebih dahulu apa kebutuhan si calon konsumen tersebut. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, sekarang saatnya singkatan R yang selanjutnya adalah respon dan share. Respon yang dimaksud di sini adalah kita memberi solusi atas jawaban-jawaban mereka tadi. Misalnya mereka bilang masih suka dengan lipstick matte, misalnya mereka bilang masih suka mandi pakai sabun madu misalnya. Nah, kemudian kita share produk apa aja yang Oriflame miliki dan kelebihannya. Nah, kalau kita sudah respon dan share, kemudian kita akan melakukan penjualan yang kemudian nantinya nggak boleh dilepas begitu aja teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah beli produknya, kita antarkan ke konsumen kita itu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian kita tanya sudah dipakai belum, apa yang dirasakan. 1 minggu kemudian kita chat lagi gitu ya, apa kabarnya gitu. 1 bulan lagi kita tanya udah habis atau belum gitu. Jadi ketika sudah melakukan penjualan, kita nggak stop sampai di situ. Iya. Nah, lanjut kepada metode yang kedua. Metode yang kedua disebut dengan metode doku. Doku yang pertama adalah duit. Duit yaitu kita menjual produk yang tepat sasaran. Jadi misalnya nih, kalau misalnya sebuah Nutrisake 1 kotak gitu ya, harganya ratusan ribu gitu, kita nggak mungkin jual ke orang yang mungkin dia nggak punya duit sebanyak itu. Atau misalnya kita jualan lipstick di Oriflame itu ada 3 varian, dari yang mahal Jordani Gold yang premium, yang kelas menengah yaitu The One, dan juga ada kelas yang murah yang terjangkau yang namanya On Color. Jadi kita kalau misalnya mau nawarin produk ke seseorang, kita lihat dulu kira-kira duitnya orang ini, kira-kira dia kemampuannya bisa beli produk yang di harga berapa gitu ya. Kita untuk aman kita tawarin di harga yang menengah. Jika menurut dia kemahalan, kita tawarin yang
on color gitu. Tapi kalau misalnya dia tanya yang lebih, kita bisa tawarin yang Giordani Gold. Begitu juga untuk varian sabun ya. Jadi sabun juga ada sabun yang murah, ada juga yang menengah, ada juga yang mahal. Semua ada di Oriflame. Parfum juga begitu. Fragrance kita ada yang body mist yang agak murah, kemudian juga kita ada yang middle, EDT gitu. Kita juga ada yang mahal, yang EDP atau bahkan yang parfum. Yang kedua, O itu adalah otoritas. Otoritas adalah siapa di dalam rumah tangga yang memegang keputusan ketika akan membeli sesuatu. Misalnya kita jual sama teman kantor kita yang laki-laki, atau kita jual sama saudara kita yang om kita gitu. Tapi ternyata di dalam rumah tangga mereka pemegang keputusan itu adalah istrinya. Jadi misalnya gue nggak bisa beli, gue harus tanya dulu sama istri gue gitu. Ada juga yang kita nawarin istri, kita nawarin tante kita, atau kita nawarin teman kantor kita yang perempuan, ternyata dia harus tanya dulu sama suaminya gitu. Jadi otoritas adalah kita cari tahu siapa yang pemegang keputusan di keluarga tersebut. Yang terakhir yaitu KU, kebutuhan. Iya, kebutuhan. Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan konsumen. Ini sama dengan metode warm yang tadi, kita harus menyapa, ask question gitu ya, menanyakan kebutuhan dia apa ya, karena banyak sekali pengalamannya Indi ketikanya Indi jualan sama teman gitu, jualan body cream, ternyata dia body creamnya masih ada, dia tanya ada apa lagi Indi yang promo gitu ya. Jadi kita juga tanya kebutuhan dia, lu butuh apa lagi, ini banyak nih bulan ini yang promo gitu. Kadang banyak sekali orang-orang yang seperti itu, dia beli sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita harus cari tahu kebutuhan dia apa. Nah, lanjut ke metode yang nomor 3. Metode yang ketiga disebut dengan metode upselling. Metode upselling ini sering banget kita temui kalau kita lagi makan di KFC, teman-teman. Setelah kita order pesanan kita, nih Mbak KFC-nya akan tanya, mau tambah puding Bu? Atau misalnya nasinya mau diganti dengan french fries Bu? Atau french fries-nya mau dikasih kemasan yang lebih besar, atau minumannya diganti dengan yang large, atau sekalian CD-nya. Nah, itu yang disebut dengan upselling ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jualan, misalnya kita jualan lipstick, kita upselling dengan lip liner gitu. Kita jualan maskara, kita upselling dengan eyeliner. Kita jualan bedak, kita upselling dengan foundation. Kita jualan sabun mandi, kita upselling dengan pasta gigi. Nah, itu yang disebut dengan upselling. Nah, sekarang masuk ke metode yang nomor 4, yaitu cross-selling. Nah, metode cross-selling ini sering kita temuin di Indomart dan Alfamart, teman-teman. Ketika udah sampai kasir, mbak-mbak kasirnya akan tanya sama kita, sekalian Bu, sabunnya beli 1 gratis 1, rotinya Mbak beli 1 gratis 1, ini Mbak wafernya beli yang besar gratis air mineral yang kecil gitu ya. Itu yang namanya cross-selling. Jadi ketika sudah ada penjualan, kita tawarkan produk lainnya yang nggak ada hubungannya dengan produk pertama gitu. Jadi misalnya dia tadinya beli body lotion, kita tawarin sama eyeliner because eyeliner lagi promo. Nah, itu yang namanya cross selling. Nah, teman-teman, itu tadi 4 metode yang bisa teman-teman pakai untuk berjualan. Dan hati-hati, kalau teman-teman praktekkan sungguh-sungguh setiap hari, maka teman-teman akan bertabur keuntungan dari Oriflame. Keuntungan jualan 23% dan keuntungan mengumpulkan poin akan mendapatkan hadiah bermacam-macam setiap bulannya yang akan diupdate oleh komunitas teman-teman. So, sampai di sini dulu sharingnya Indi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semangat pagi!